Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Faikoh Brilianti dari kelas 10 PPLG 7, nomor absen 15 dari SMK Telkom Purwokerto. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi laboratorium virtual mengenai bentuk dan perubahan energi serta hukum Faraday. Langsung saja kita mulai ke penjelasannya. Oke, jadi di sini tampilan awalnya itu ada pendahuluan sama sistem. Di sini kita langsung pilih untuk sistemnya aja. Terus di sini ada sumber energi, kemudian di sini kita bisa sebut dengan sistem 2, kemudian di sini adalah outputnya. Kemudian di sini ada simbol energinya. Simbol energinya itu dilambangin sama huruf E. Kemudian untuk huruf E warna putih itu untuk energi mekanik. Simbol huruf E warna biru itu untuk energi elektrik, kemudian yang warna merah itu energi panas, warna kuning cahaya, dan yang hijau itu energi kimia. Langsung saja di sini kita mulai. Di sini yang pertama kita menggunakan sumber sepeda yang dikayuh oleh manusia. Oke, di sini kita bisa atur untuk kecepatan kayuhannya. Oke, jadi anak ini mengeluarkan energi kimia yang kemudian berubah menjadi energi mekanik dan sedikit berubah menjadi energi panas. Energi panasnya itu dihasilkan dari gesekan-gesekan yang terjadi dalam proses mengayuh sepeda ini. Kemudian kita tambah lagi. Nah, di sini itu energi kimianya berubah menjadi energi mekanik yang kemudian menggerakkan generator yang kemudian berubah bentuk menjadi energi elektrik yang kemudian dapat memanaskan air. Di sini itu suhunya dapat dilihat, suhunya itu naik. Karena di sini itu energi elektriknya berubah menjadi energi panas yang kemudian akhirnya energi panasnya menjadi lebih banyak. Maka dari itu airnya mendidih dan suhunya naik. Oke, terus habis itu kita ubah untuk ini. Ini kita ganti ke bohlam. Ini tambah. Terus sama seperti tadi, energi kimianya ini berubah menjadi energi mekanik dan sedikit berubah menjadi energi panas. Kemudian energi mekanik tadi ini menggerakkan generator, kemudian berubah menjadi energi elektrik yang kemudian berubah menjadi energi cahaya dan sedikit energi panas. Jadi lampu bohlam ini memancarkan cahaya dan sedikit energi panas. Nah, energi panas itu yang biasanya ada di lampu itu kan biasanya ada hangat-hangatnya gitu kan ya. Nah, itu berasal dari energi panasnya. Tapi itu cuma sedikit aja. Yang lebih banyak itu energi cahayanya. Kemudian di sini kita ganti untuk lampu neon. Di sini sama seperti bohlam. Nih ya, jadi dari energi kimia berubah menjadi energi mekanik dan sedikit energi panas. Yang kemudian energi mekaniknya ini menggerakkan generator. Kemudian diubah menjadi energi elektrik yang kemudian energinya itu berubah menjadi energi cahaya. Maka dari itu lampunya dapat memancarkan cahaya. Oke, di sini kita ganti lagi menjadi kipas angin. Oke, di sini kita tambah terlebih dahulu untuk energi anaknya. Nah, ini energi kimia berubah menjadi energi mekanik yang kemudian menggerakkan generator, kemudian berubah bentuk menjadi energi elektrik, kemudian berubah kembali menjadi energi mekanik yang kemudian menggerakkan kipas angin ini. Oke, coba sekarang kita ganti untuk sistem 2-nya di sini. Di sini kita ganti jadi panel surya generatornya. Nih di sini itu energi panas sama energi kimia yang berubah menjadi energi mekaniknya itu nggak ada yang diterima oleh panel surya ini, karena panel surya itu tidak menerima energi panas ataupun tidak menerima juga energi mekanik. Maka dari itu di sini tidak ada yang terjadi. Oke, kita ubah untuk ini, kita kembalikan menjadi generator, kemudian ini kembalikan ke awal. Tapi ininya kita ganti, sumber energinya kita ganti jadi keran air. Oke, di sini kita nyalakan. Nah, keran air ini
mengandung energi mekanik yang kemudian dapat menggerakkan generator yang kemudian berubah bentuk menjadi energi elektrik yang kemudian memanaskan air. Di sini kita dapat dilihat di sini suhunya itu naik. Yaitu sama seperti tadi, energi elektriknya itu berubah menjadi energi panas. Maka dari itu dapat memanaskan air. Di sini kita ganti untuk bohlam. Jadi di sini dari energi mekanik, kemudian energi mekaniknya itu menggerakkan generator yang kemudian berubah menjadi energi elektrik yang kemudian berubah kembali menjadi energi cahaya dan sedikit energi panas. Energi panasnya itu yang hangat-hangat di lampu itu, kemudian energi cahayanya itu ya cahaya yang dipancarkan oleh lampu tersebut. Oke, di sini kita ganti kembali menjadi lampu neon. Sama seperti bohlam, jadi di sini energi mekanik itu menggerakkan generator, kemudian berubah menjadi energi elektrik, yang kemudian itu berubah menjadi energi cahaya, yang akhirnya lampu neon ini dapat memancarkan cahaya. Kemudian di sini kita ganti untuk kipas angin. Jadi energi mekanik dari keran air ini dapat menggerakkan generator, kemudian diubah menjadi energi elektrik, yang kemudian berubah bentuk kembali menjadi energi mekanik, yang kemudian dapat memutar kipas angin ini. Oke, di sini kita ganti untuk sistem 2-nya, kita ganti menjadi di sini sistem 2-nya kita ganti menjadi panel surya. Oke, di sini nggak ada yang terjadi. Nih kita ubah outputnya juga nggak ada yang terjadi. Karena itu panel surya ini nggak nerima energi mekanik. Maka dari itu nggak ada yang terjadi. Oke, di sini kita ubah untuk sumber energinya, kita ubah menjadi awan. Kita ubah lagi. Di sini kita bisa atur awannya. Ini kalau awannya semakin banyak itu, jadi energi cahaya yang dipancarkan oleh matahari ini jadi terhalang oleh awan. Maka dari itu energi cahayanya tidak sampai ke panel surya. Kita sedikitin ya. Oke, dari matahari ini energi cahayanya diterima oleh panel surya, kemudian dirubah menjadi energi elektrik yang kemudian memanaskan air. Di sini berubah menjadi energi panas. Terus kita ubah ke lampu bohlam. Jadi di sini dari energi cahaya yang dipancarkan oleh matahari ini diterima oleh panel surya yang kemudian berubah menjadi energi elektrik yang kemudian berubah juga menjadi energi cahaya dan sedikit energi panas. Kemudian kita ganti untuk lampu neon. Sama seperti bohlam, di sini matahari itu memancarkan energi cahaya yang kemudian cahayanya diterima oleh panel surya yang kemudian diubah menjadi energi elektrik yang kemudian disalurkan menuju lampu neon. Kemudian lampu neon ini menghasilkan energi cahaya dan sedikit energi panas, sama seperti lampu bohlam tadi. Di sini kita ubah untuk kipas angin ya. Jadi dari energi cahaya yang dipancarkan oleh matahari kemudian diterima oleh panel surya, kemudian diubah menjadi energi elektrik. Kemudian untuk kipas angin sendiri ini berubah lagi menjadi energi mekanik yang kemudian dapat menggerakkan kipas angin. Ya, kalau tadi kan panel surya itu nggak bisa nerima energi mekanik. Kalau ini bisa karena energi yang dipancarkan dari matahari itu energi cahaya. Panel surya sendiri ini dapat menerima energi cahaya, tapi tidak dapat menerima energi mekanik ataupun energi panas dan juga kimia. Kita ubah, coba di sini untuk sistem 2-nya kita ubah ke generator. Di sini nggak ada yang terjadi ya. Ini kipas anginnya perlahan-lahan berhenti karena sumber energinya itu nggak ada. Jadi sumber energinya ini kan
di sini itu dari cahaya matahari. Kemudian energi cahayanya ini tidak dapat diterima oleh generator. Maka dari itu energi-energi yang nyambung ke sini, yang ke kipas anginnya itu juga nggak ada. Jadi kipas anginnya berhenti karena nggak ada sumber energi. Ya di sini generator itu nggak bisa nerima cahaya matahari ya. Oke, di sini kita ubah kembali ininya menjadi outputnya, kita ubah lagi jadi air. Kemudian di sini kita pakai teko yang sedang menghangatkan. Di sini kita bisa atur. Nih, kita atur paling tinggi. Ini jadi memanaskan ini menggunakan energi panas. Yang kemudian teko ini menguap. Nah, uapnya itu bentuknya energi mekanik. Nah, energi mekanik ini menggerakkan generator, kemudian diubah menjadi energi elektrik yang kemudian memanaskan air. Ini di sini suhunya itu naik. Karena energi elektrik yang berubah menjadi energi panas itu semakin banyak, maka panasnya juga pasti jadi energi panasnya itu kan tambah banyak, jadinya suhunya itu naik juga. Oke, di sini kita ubah untuk lampu bohlam. Jadi di sini dari energi panas ini, kemudian tekonya menguap. Nah, uapnya ini bentuknya itu energi mekanik. Kemudian energi mekaniknya ini menggerakkan generator, yang kemudian berubah menjadi energi elektrik. Yang kemudian waktu disalurkan menuju lampu itu menghasilkan sedikit energi panas dan juga energi cahaya. Oke, di sini. Kemudian kita ganti untuk lampu neon, sama seperti bohlam. Jadi uapnya ini yang berbentuk energi mekanik menggerakkan generator, kemudian berubah menjadi energi elektrik, yang kemudian berubah menjadi energi cahaya dan sedikit energi panas. Oke, di sini kita ganti lagi untuk outputnya, kita ganti menjadi kipas angin. Jadi energi panas yang memanaskan teko ini, kemudian itu ada uap yang terbentuk dari proses pemanasan teko ini. Nah, ini uapnya menggerakkan generator. Uapnya ini berbentuk energi mekanik yang kemudian menggerakkan generator, kemudian berubah bentuk menjadi energi elektrik, kemudian berubah kembali menjadi energi mekanik yang akhirnya dapat menggerakkan kipas angin ini. Oke, di sini coba kita ganti untuk sistem 2-nya, kita ganti jadi panel surya. Sama seperti sebelum-sebelumnya ya teman-teman. Jadi di sini nggak ada yang terjadi karena panel surya itu nggak bisa nerima energi panas ataupun energi mekanik. Panel surya itu cuma bisa nerima energi cahaya. Maka dari itu di sini nggak ada yang terjadi. Oke, jadi untuk simulasi laboratorium virtual pertama tentang bentuk dan perubahan energi itu seperti tadi ya teman-teman. Sekarang langsung saja kita lanjut ke simulasi kedua mengenai hukum Faraday. Oke, jadi sekarang ini kita ada di laboratorium virtual kedua mengenai hukum Faraday. Jadi di sini itu ada magnet, di sini ada kutub utara dan di sini itu kutub selatan. Kemudian di sini ada kumparan. Ini di sini ada 4 lilitan kumparan. Kalau di sini ada 2 lilitan kumparan dan juga 4 lilitan kumparan. Oke, kemudian di sini ada voltmeternya. Kemudian ada garis-garis medan. Jadi di sini kita bisa lihat arah garis medannya. Oke, jadi menurut teorinya itu semakin banyak lilitan pada kumparan, maka tegangan yang dihasilkan akan semakin besar dan kemudian akan menghasilkan cahaya yang lebih terang. Oke, di sini langsung saja kita coba masukkan secara perlahan. Ini kita taruh yang di bagian depan itu kutub utara ya. Ini kita bisa tukar sebenarnya. Di sini kita coba untuk kutub utara terlebih dahulu. Kita masukkan secara perlahan. Maka di sini akan menghasilkan tegangan negatif. Oke, di sini kita akan coba masukkan secara cepat. Sama seperti tadi, kutub utara ini menghasilkan tegangan negatif yang maksimal.
Oke, coba kita tukar. Jadi kutub selatan yang di depan. Kita masukkan secara perlahan terlebih dahulu. Maka di sini akan menghasilkan tegangan yang bernilai positif. Kita coba masukkan secara cepat. Sama seperti tadi, tegangannya itu bernilai positif dan itu tegangannya di sini besar ya teman-teman. Oke, coba kita coba yang lilitannya itu hanya 2 ya. Oke, kita tukar lagi menjadi kutub utara yang di depan. Kita masukkan secara perlahan dan coba cepat. Sama seperti tadi, kutub utaranya itu memiliki tegangan yang bernilai negatif. Cuma itu kalau tadi lilitannya ada 4 itu di sini tegangannya bisa maksimal. Tuh, jadi sampai sini kalau yang lilitannya itu lilitan kumparannya itu cuma 2 itu, di sini tegangan yang dihasilkan itu nggak maksimal. Kemudian cahaya yang dihasilkan juga berbeda ya teman-teman. Di sini sama yang di sini. Jadi lebih terang yang lilitannya itu lebih banyak. Oke, kita tukar untuk ini. Kita coba. Sama seperti sebelumnya, di sini kutub selatan itu memiliki tegangan yang bernilai positif. Kemudian tegangan yang dihasilkan tidak sebesar jika kita memasukkan di kumparan yang berisi lilitannya lebih banyak. Di sini itu tegangannya bernilai positif tapi tegangannya itu maksimal. Kalau di sini itu nggak maksimal ya teman-teman. Jadi cahaya yang dihasilkan itu lebih banyak jika lilitan pada kumparan itu lebih banyak. Ya. Oke, jadi tadi itu simulasi laboratorium virtual kedua mengenai hukum Faraday. Semoga hal-hal yang saya sampaikan tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.